Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Jingga langsung menghempaskan dirinya pada sebuah sofa yang berada di salah satu restoran yang berada di dalam mall. Tak lupa ia menata kembali barang belanjaannya yang ternyata lumayan banyak, padahal ia sama sekali tidak membeli pakaian untuknya. Ya, semua belanjaan Jingga hari ini untuk sang suami. Entah mengapa Jingga merasa kasihan karena Langit tidak memiliki pakaian. Maklum sih, namanya juga perjaka tua, gumam Jingga terkekeh. Namun sedetik kemudian ia langsung terdiam. Pikirannya kembali membayangkan ketika ayahnya masih ada, di mana sang bunda selalu menyiapkan segala sesuatu tentang ayahnya. Tak jarang juga Jingga menemani bunda untuk memilih pakaian sang ayah. Makanya tidak terlalu sulit untuk Jingga memilih pakaian yang cocok untuk Langit karena ia selalu membantu bundanya memilih pakaian ayahnya. Ayah, gumam Jingga menghela nafasnya berat. Tidak ingin terus berlarut dalam kesedihan lagi, Jingga pun segera memesan makanan untuk mengisi perutnya. Sambil menunggu makanannya datang, Jingga memilih untuk bermain ponsel. Hingga tiba-tiba ia mendengar ada seseorang yang memanggil namanya, membuatnya langsung mendongak dan menatap orang tersebut. "Kamu sendiri?" tanya seorang laki-laki dewasa yang kini sudah berada di depan mata Jingga. "Om Nathan, kok di sini? Sama siapa?" kata Jingga malah balik bertanya. "Om baru selesai bertemu klien, ketemu klien di mall." Jingga langsung memotong ucapan Nathan sambil mengerutkan dahi. "Enak dong kerja sambil cuci mata." Nathan yang merasa seperti disindir pun langsung terkekeh. "Emangnya salah bila bertemu klien di mall?" tanya Nathan kembali tertawa. "Ya nggak salah juga sih, hehe. Udah Om mau makan nggak? Mumpung Jingga juga mau makan," ucap Jingga memberi tawaran. "Kamu mau mentraktir Om?" tanya Nathan sedikit ragu dengan mengerutkan dahi. "Ya enggak lah," jawab Jingga dengan cepat. "Om kan yang cowok, jadi Om yang traktir Jingga. Kan Jingga tadi bilang, mumpung Jingga lagi makan, makanya Jingga menawarkan kalau Om mau berbuat baik," imbuhnya terkekeh. Nathan ikut tersenyum dan menggelengkan kepalanya melihat tingkah Jingga. Sejak pertemuannya dengan Jingga beberapa tahun yang lalu, ia selalu dibuat tertawa dan terhibur setiap kali bertemu. "Ayo Om, silakan duduk," kata Jingga lagi, mempersilakan Nathan untuk duduk di depannya. "Bagaimana sekolah kamu?" tanya Nathan membuka percakapan. "Baik dong Om, sebentar lagi Jingga ujian, terus Jingga mau kuliah, setelah itu Jingga mau gantiin ayah," jawab Jingga dengan sedikit senyum paksa. Sejak kepergian ayahnya, kini perusahaan milik keluarga Jingga berada di bawah kungkungan Langit. Ayahnya sudah mempercayakannya kepada sang menantu. Bukan Jingga tidak mempercayai Langit, hanya saja Jingga merasa kasihan kepada suaminya karena harus mengurus 3 perusahaan sekaligus. Ya, meskipun Langit hanya memantau sedikit dan sesekali memeriksa, tetap saja Jingga merasa tidak enak karena membebani Langit. "Kamu harus semangat dan terus berjuang. Om hanya bisa bantu doa yang terbaik untuk kamu," ujar Nathan, membuat Jingga langsung menganggukkan kepalanya dengan cepat. Tak berapa lama, makanan yang dipesan Jingga datang. Ia makan dengan begitu lahap karena sudah lelah seharian berkeliling. Sementara Nathan, ia hanya memesan kopi dan mendengarkan cerita Jingga sejak tadi. Jingga nyaman di dekat Nathan karena keduanya sering bertemu. Tentu saja biasanya bersama ayah Faris. Makanya Jingga sudah tidak canggung dan sudah menganggap Nathan sebagai omnya.
Saat keduanya tengah menikmati makan sambil bercerita, tiba-tiba Jingga dan beberapa pengunjung restoran itu dikejutkan oleh suara bariton seseorang. "Jingga!" serunya hingga membuat Jingga hampir tersedak karena terkejut. Matanya langsung membola melihat seorang laki-laki yang sudah berdiri di ambang pintu restoran dengan memberikannya tatapan tajam. "Nathan?" gumamnya lagi ketika sudah berada di depan meja Jingga dan Nathan. Setelah selesai meeting, Langit pun berniat untuk mencari di mana keberadaan Jingga. Sejak tadi hatinya begitu resah dengan rasa bersalahnya hingga membuatnya tidak bisa konsen dalam bekerja. Sebenarnya ia masih bingung apakah dirinya benar sudah jatuh hati pada Jingga atau hanya karena rasa kasihan bila gadis itu marah padanya. Langit kembali teringat kembali dengan kata-kata Jingga yang mengatakan bahwa di dunia ini Jingga hanya memilikinya. Maka dari itu ia berusaha sebisa mungkin untuk membuat Jingga selalu nyaman dan bahagia di dekatnya. Berulang kali Langit mencoba menghubungi ponsel Jingga, namun tidak ada jawaban sama sekali. Hingga akhirnya matanya tanpa sengaja menatap pada dua sosok yang tengah bercanda di salah satu restoran dengan begitu asik. Tanpa pikir panjang, Langit pun segera mempercepat langkahnya dan menghampiri keduanya. "Jingga, Nathan!" Sontak beberapa pasang mata itu langsung menatap ke arahnya. Bukan hanya Nathan dan Jingga, namun beberapa pasang mata juga ikut menatap ke arahnya. Namun Langit tidak peduli, ia segera menghampiri Jingga ke mejanya. "Hai Lang," sapa Nathan tersenyum dan mengulurkan tangan agar bisa berjabatan. Namun Langit hanya memasang wajah datarnya tanpa berniat membalas jabatan tangan Nathan. Sementara itu, Nathan yang merasa diabaikan segera menarik tangannya lagi dengan disertai senyum getir di wajahnya. "Baiklah Jingga, sepertinya aku harus pamit. Kamu hati-hati, kalau ada apa-apa kamu bisa segera menghubungi Om," ucap Nathan memberi senyum pada Jingga. "Dia tidak akan membutuhkanmu," jawab Langit datar lagi. "Oh ya?" Nathan semakin tersenyum sinis dengan sedikit mengerutkan dahi menatap Langit. "Jangan terlalu sombong, di atas nama Langit masih ada langit. Kita tidak akan tahu dengan apa yang terjadi ke depannya. Siapa tahu?" "Tidak akan ada siapa tahu. Cepat pergilah," saut Langit dengan cepat yang semakin membuat Nathan tersenyum kecut. "Aku duluan Jingga," pamitnya lagi kepada Jingga dan langsung dibalas senyuman serta anggukan dari Jingga. Setelah Nathan pergi, Jingga pun langsung menatap tajam pada Langit karena menurutnya Langit sangat tidak sopan. "Mas, kenapa sih kayak gitu?" tanya Jingga menghela nafasnya berat. "Kamu makan berdua sama dia? Sangat romantis," cibir Langit berdecak. "Dih, apaan sih? Orang Om Nathan cuma ngopi doang," kata Jingga sedikit memanyunkan bibirnya kesal. Langit pun ikut menghela nafasnya dengan berat, lalu ia ikut mendudukkan diri di samping Jingga. Langit tidak menjawab pertanyaan Jingga, ia langsung melonggarkan dasinya dan melengkis sedikit ke meja panjangnya. Lalu segera menyantap makanan di meja begitu saja. Sejujurnya sejak tadi perutnya sudah sangat lapar, namun ia merasa masih memiliki tanggung jawab untuk mencari keberadaan Jingga. Dan siapa sangka bahwa di balik rasa kelaparannya karena khawatir, ternyata Jingga malah asik makan berdua dengan laki-laki lain. "Kamu kelaparan, Mas?" tanya Jingga sedikit menunduk menatap Langit makan. Mendengar pertanyaan Jingga, seketika langsung membuat Langit tersedak. Jingga segera memberikan minumannya untuk Langit. Tak lupa ia juga meraih tisu untuk membersihkan mulut Langit, hingga tanpa sengaja mata keduanya saling menatap. Dek.
Lagi dan lagi, jantung keduanya berpacu dengan begitu cepat, seolah seperti sedang berlomba lari maraton. Begitu cepat, terlebih ketika tangan langit menyentuh tangan Jingga yang berada di mulutnya, membuat hati Jingga semakin tak menentu.